Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yaitu Muhammad Hidir dan Ida Laila yang akan membawakan materi tentang pengawasan dalam kewirausahaan. Mungkin dua istilah dalam manajemen yang sering membingungkan adalah kekuasaan dan wewenang. Nah, teman-teman di sini kita harus mengetahui dulu definisi tentang wewenang dan kekuasaan. Di sini ada definisi wewenang adalah hak untuk memerintah atau memberi perintah. Apabila seseorang mampu mempengaruhi yang lainnya sehingga mereka merespon perintah yang diberikan, itulah yang dinamakan dengan kekuasaan. Semakin besar kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu. Yang selanjutnya yaitu hakikat pengawasan. Nah, di sini ada pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan. Hal itu untuk menentukan kinerja yang sejalan atau tidak dengan standar, serta mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan lainnya digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Jika kita search di Google tentang definisi pengawasan, tentu sangat banyak sekali definisi dari para ahli. Menurut Robert, pengawasan adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur defisiasi-defisiasi, serta mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Ada juga definisi menurut Murdix, yaitu pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan. Proses dasarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua mengukur pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan yang ketiga yaitu menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Dan yang terakhir yaitu definisi menurut George R. Terry, mendefinisikan tindakan pengawasan berarti determinasi yang telah dilaksanakan. Artinya, mengevaluasi prestasi kerja apabila perlu, menerapkan tindakan korektif sehingga hasil untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dari hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan terjadinya hal-hal tertentu, artinya mencapai satuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi pengawasan. Pengawasan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta memperbaiki kesalahan. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, perbaikan merupakan tindakan lanjutan dari penilaian. Di lembaga pendidikan dapat menggunakan evaluasi. Pengertian dari evaluasi sendiri yaitu pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut P.R. Morrison, ada 3 faktor penting dalam konsep evaluasi. Yang pertama yaitu pertimbangan, yang kedua deskripsi objek penilaian, dan yang ketiga yaitu kriteria yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada tipe-tipe dasar pengawasan. Menurut William, 1978, membagi pengawasan dalam 3 tipe dasar. Yang pertama yaitu steering control, yes/no control, and post-action controls. Yang pertama yaitu steering controls, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung.
Tujuannya yaitu untuk membuat evaluasi dan perkiraan tentang hasil akhir yang akan dicapai untuk dapat mengambil tindakan korektif yang tepat sebelum pekerjaan selesai seluruhnya. Yang kedua yaitu yes no control, yaitu pengawasan yang bersifat pengujian atau screening test, yaitu suatu pekerjaan boleh dilanjutkan atau tidak. Pengawasan ini lebih banyak dilakukan oleh perusahaan produksi. Yang terakhir yaitu post-action controls, yaitu pengawasan terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan jalan membandingkan hasil pekerjaan terhadap standar pengawasan atau tolak ukur yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya yaitu pengawasan dan pengawas. Nomor 1, pekerjaan dan pengawasan. Wirausahawan mempunyai tanggung jawab untuk membandingkan kinerja yang direncanakan dengan yang sesungguhnya dan mengambil tindakan apabila dipandang perlu. Pada organisasi yang lebih kecil, wirausahawan mungkin sepenuhnya bertanggung jawab di dalam mengumpulkan informasi mengenai berbagai aspek organisasi dan pengembangan laporan yang perlu didasarkan pada informasi. Akan tetapi pada perusahaan menengah dan besar terdapat individu-individu yang dinamakan pengawas. Tanggung jawab dasar dari pengawas adalah membantu manajer lini dengan fungsi pengawasan dengan mengumpulkan informasi yang sesuai dan menghasilkan laporan-laporan yang mencerminkan informasi. Yang kedua, kekuasaan total dari seorang wirausahawan. Kekuasaan total yang dimiliki oleh seorang wirausahawan terbentuk dari dua jenis kekuasaan yang berbeda, kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Pertama, kekuasaan posisi adalah kekuasaan yang berasal dari posisi organisasional yang dipegang oleh wirausahawan. Pada umumnya, ketika seorang manajer bergerak dari tingkatan bawah menuju tingkatan puncak dari manajemen, semakin banyak kekuatan posisi yang dimiliki seorang wirausahawan akan semakin besar. Kedua, kekuasaan pribadi adalah kekuasaan yang berasal dari hubungan kemanusiaan wirausahawan dengan yang lainnya. 3. Langkah-langkah untuk meningkatkan kekuasaan total. Wirausahawan dapat meningkatkan kekuasaan total dengan meningkatkan kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Kemudian walaupun kekuasaan posisi dapat ditingkatkan dengan mencapai posisi organisasional yang lebih tinggi, wirausahawan mungkin mempunyai kontrol pribadi yang kecil ketika bergerak ke puncak organisasi. Sebaliknya, wirausahawan mempunyai kontrol pribadi yang cukup besar atas jumlah kekuasaan pribadi yang dipegang atas anggota organisasi lainnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh wirausahawan untuk meningkatkan kekuasaan pribadi yaitu berusaha untuk mengembangkan yang pertama rasa kewajiban pada anggota organisasi lainnya yang diarahkan pada dirinya. Yang kedua, kepercayaan pada anggota organisasi lain bahwa ia memiliki tingkat keahlian yang lebih tinggi dalam organisasi. Dan yang ketiga, rasa identifikasi yang dimiliki oleh anggota organisasi lain dengan wirausahawan. Dan yang terakhir, persepsi pada anggota organisasi lain bahwa mereka bergantung kepadanya sebagai wirausahawan. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.